Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Saudara-saudari yang terkasih, ekonomi kota dalam kekuatan atau daya kekuatan sebenarnya yang membentuk kota-kota kuno itu seperti kota-kota sendiri. Sekarang ini adalah perubahan ekonomi yang jauh dampaknya. Dalam masyarakat-masyarakat petani tradisional, kelangsungan hidup selalu bergantung kepada orang-orang yang menghasilkan bahan makan mereka sendiri. Dengan suatu pertukaran barang-barang hasil bumi, desa yang ideal adalah swasembada. Desa ini menghasilkan sedikit banyak apa yang menjadi kebutuhan komunitas. Produksi massa mulai mengubah pola ini. Petani-petani di tempat yang satu akan muncul sejumlah besar gandum dan jewaru atau jewawut, sedangkan di tempat yang lain tanah mungkin menghasilkan banyak minyak zaitun dan anggur. Waktu para petani menyimpan hasil-hasil bumi mereka di lumbung-lumbung besar, mereka melihat bahwa lumbung-lumbung ini perlu dilindungi terhadap para perampok. Tembok-tembok dibangun dan serdadu-serdadu diangkut untuk menjaga pintu-pintu gerbang. Pemimpin-pemimpin dipilih untuk mengatur pertahanan dan penyaluran. Kota dengan seorang raja dan angkatan perang lahir. Uang diciptakan untuk mempermudah perdagangan barang dengan kota-kota di sekitarnya. Wadah-wadah perlu dibuat seperti bejana-bejana untuk memuat anggur dan botol-botol untuk membuat minyak wangi. Persetujuan-persetujuan dagang mulai dicatat pada lempengan-lempengan dari tanah liat. Hal ini seterusnya memerlukan juru-juru tulis yang akan melakukan pekerjaan tulis-menulis dan angkutan-angkutan yang akan melakukan pekerjaan simpan-menyimpan catatan. Para pakar ekonomi melukiskan perkembangan ini dengan mengatakan bahwa produksi primer, pertanian, melahirkan produksi sekunder, pembuatan barang, dan produksi tersier, perdagangan, dan jasa-jasa. Produksi massa dalam milenium kelima sebelum Masehi seperti itulah yang menciptakan kerajaan-kerajaan sepanjang sungai-sungai besar Tigris dan Efrat di Mesopotamia dan sepanjang sungai Nil di Mesir. Perkembangan ekonomi yang serupa dapat didokumentasikan untuk kebudayaan yang Shao di Cina milenium ketiga, untuk peradaban Harappa di India kuno, untuk kerajaan Inka dan kerajaan Maya di Amerika Tengah. Kota-kota Yunani di Kemaharajaan Yunani Romawi ada dalam tahap pertama ekonomi modern ini. Menganalisis ekonomi pasar modern secara terinci adalah di dalam ruang lingkup yang kita bahas, tetapi mungkin berguna bila kita mengenali 4 faktor ekonomi yang bekerja di kota seperti Korintus dan yang masih sangat penting sekarang ini. Teknologi yang makin maju menuntut adanya diferensiasi pekerjaan yang makin besar. Di Korintus zaman Paulus terdapat bermacam-macam pekerjaan terampil. Pembangunan memerlukan arsitek, pemecah batu, tukang kayu, insinyur, seniman untuk melukis fresko-fresko dan mosaik, dan klerek-klerek pekerjaan. Pembuatan barang memerlukan berpuluh-puluh ahli, dari pembuat gelas sampai kepada pandai tembaga dan tukang roda. Pengetahuan ahli membuahkan hasil-hasil yang bermutu. Kekayaan sebuah kota bergantung kepada perdagangannya. Barang-barang yang diimpornya perlu diimbangi dengan barang-barang yang diekspornya. Pendapatan Korintus dijamin dengan penjualan barang-barang perunggunya dan kismis-kismis. Korintus juga menjalankan bisnis pariwisata yang menguntungkan selama pesta sukan Ismia dan memberikan jasa-jasa pelayanan yang membawa untung kepada para penumpang dan kapal-kapal barang yang singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Ekonomi modern tidak dapat maju tanpa kepemimpinan yang diberikan oleh kaum usahawan yang gesit. Ekonomi modern memerlukan orang-orang berimajinasi yang mengumpulkan modal dan bersedia mengambil resiko. Korintus mempunyai golongan atas yang terdiri dari usahawan yang kaya dan sukses seperti itu. Meskipun dapat mengakibatkan adanya perpecahan dalam masyarakat yang tak dapat dibenarkan,
Keperluan akan usaha di bidang ekonomi yang ditangani oleh individu-individu berbakat adalah mutlak, tidak dapat disangkal. Yang terakhir, tetapi bukan yang terkecil, ada keperluan akan modal yang bertambah banyak. Dengan modal yang dimaksudkan adalah lebih dari sekedar uang, modal dapat ada berupa gedung-gedung dan perlengkapan. Korintus misalnya telah menanamkan modal besar dalam fasilitas-fasilitas yang disediakannya. Diolkos, gudang-gudang, penginapan-penginapan, kereta api angkut, persediaan-persediaan barang, kebutuhan, dan sebagainya. Modal membuat usaha di bidang ekonomi dapat berjalan. Memang ada bahaya-bahaya yang menghantui penumpukan modal. Misalnya pengendalian atas modal itu mungkin jatuh di tangan beberapa individu dan keluarga mereka secara berat sebelah. Juga di kemaharajaan Yunani Romawi, dari modal yang ada cukup besar jumlah diambil untuk diinvestasikan dalam perbudakan. Golongan-golongan atas memiliki budak-budak dan memperkerjakan mereka demi mendapat tenaga kerja yang murah. Meskipun demikian, tersedianya modal adalah suatu komoditas yang tidak dapat ditinggalkan oleh ekonomi kota manapun. Kita telah menguraikan hal-hal ini untuk menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang membentuk kota-kota Yunani masih bekerja sekarang ini. Menerima Helenisme memerlukan kesediaan untuk menceburkan diri dalam cara hidup modern. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cara orang-orang Yahudi memandang Helenisme? Orang-orang Yahudi juga merupakan bagian dari dunia Yunani Romawi. Ketika Yesus lahir, Palestina telah diperintah oleh orang-orang Yunani dan Helenis selama 3 abad. Bagaimanakah sikap orang-orang Yahudi terhadap kebudayaan Yunani atau Helenis? Jawaban atau tanggapan pada umumnya ialah memisahkan diri. Menjauhkan diri dari sejumlah kecil orang Yahudi yang meninggalkan agama mereka sendiri dan menggabungkan diri dengan seluruh kebudayaan Yunani. Di Palestina banyak orang Yahudi mengambil sikap perlawanan yang lebih gigih. Orang Yahudi mengambil sikap perlawanan yang lebih gigih. Di diaspora dirumuskan suatu pendekatan yang lebih diplomatis yang dapat dilukiskan sebagai bekerja sama dalam usaha, tetapi memisahkan diri dalam hidup. Mari kita coba lihat sikap ini masing-masing. Orang-orang Yunani di Palestina hidup di bawah kekuasaan raja-raja Seleukos di Antioquia. Salah seorang dari raja-raja ini, Antiochus Epiphanes IV, 175 sampai 164 sebelum Masehi, mulai mengadakan program Helenisasi. Karena tahu bahwa perlawanan terhadap kebudayaan Yunani oleh orang-orang Yahudi mengalir dari kepercayaan-kepercayaan agama mereka, ia berikhtiar menghapus agama mereka. Menepati hari Sabat dan sunat dilarang. Bait suci dinajiskan dengan patung-patung kafir. Orang-orang Yahudi dipaksa mempersembahkan korban kepada dewa-dewi Yunani. Sejumlah orang Yahudi menerima semuanya ini. Barangkali mereka sangat terkesan oleh kebudayaan Yunani. Barangkali mereka sekedar menyerah kepada tekanan-tekanan politik, di mana orang Yahudi mereka menjadi apostat, murtad. Orang yang paling tenar di antara mereka adalah Yason yang menjabat sebagai imam agung di Yerusalem dari tahun 174 sampai 171 sebelum Masehi. Akan tetapi sebagian terbesar orang Yahudi menolak dan melawan segala usaha Helenisasi. Mereka mengadakan pemberontakan yang tersebar luas yang dipimpin oleh Matatias dan putra-putranya. Tentang kepahlawanan para martir dan pejuang kemerdekaan masa ini kita dapat membaca banyak dalam 2 kitab Makabe. Warisan rohani perjuangan itu diteruskan dengan dalam kelompok-kelompok seperti kaum Kasidim, orang-orang yang murni, dan kaum Parisi, orang-orang yang terpisah, yang mau tetap patuh setia seutuh-utuhnya kepada tradisi-tradisi agama mereka sendiri. Bagi orang-orang biasa, wasangka budaya memperlebar luka-luka akibat pengajaran agama. Orang-orang pedesaan di Palestina yang berbahasa Aramea daripada Yunani memandang dengan skeptis dan masgul gaya hidup baru yang bersifat Yunani.
atau Helenistik yang diikuti di kota-kota. Sangat berbeda yang ditempuh oleh banyak orang Yahudi diaspora seperti jemaah Yahudi di Alexandria. Alexandria yang terletak di luar negeri Yunani adalah metropolis yang terbesar dengan kebudayaan Helenis. Di sini Euclides telah menerangkan asas-asas matematikanya. Di sini pula Kalimakos dan Theokritos telah memulai suatu tradisi sastra yang baru. Perpustakaan di Alexandria yang koleksinya telah diperbanyak dengan koleksi buku-buku yang dimiliki oleh raja-raja Pergamon memuat barangkali sebanyak 500 juta naskah atau manuskrip yang kebanyakan dapat dimanfaatkan karena katalognya yang sistematis. Orang-orang Yahudi pasti dipengaruhi oleh momen-momen intelektual ini. Bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari kehidupan kota, mereka tinggal di 2 bilangan dari 5 bilangan kota. Mereka juga menikmati hak-hak sebagai warga penuh, mereka juga memilih pembesar kota dan para penatua yang membentuk pemerintahan kota. Mereka mengambil bagian dalam bidang-bidang manufaktur dan perdagangan dari ekonomi kota. Daripada menolak sama sekali Helenisme, mereka memilih memadukannya sedapat-dapatnya. Kepemimpinan dalam hal ini diberikan oleh tokoh-tokoh berpandangan jauh, seperti Aristobolos, orang Yahudi yang menjadi pembesar dan penasihat 160 sebelum Masehi. Artapanos, orang Yahudi yang menjadi sejarawan dan menulis dalam bahasa Yunani, 100 tahun Masehi, 100 tahun sebelum Masehi. Dan Philo dari Alexandria, 15 tahun sebelum Masehi sampai 45 sesudah Masehi. Orang Yahudi yang menjadi pemikir dan menimba dari filsafat Yunani. Di Alexandria lah orang-orang Yahudi menerjemahkan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini yang disebut Septuaginta digunakan oleh jemaah-jemaah Yahudi di seluruh kemaharajaan Romawi. Itu jugalah nas universal yang dipakai oleh jemaah-jemaah Kristiani purba. Beberapa kitab ditulis di Alexandria. Kitab Sirak dalam edisi Yunaninya berusaha menyelamatkan iman dan tata susila Yahudi di dalam transaksi-transaksi kehidupan yang telah dihelenisasikan. Kohelet dan kitab kebijaksanaan yang mengungkapkan tilikan-tilikan Yahudi yang mendalam dalam bahasa filsafat Yunani. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.